Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Masya Allah, bersama semangat sekali ya. Hari ini siapa ya yang tidak masuk? Ridho, Bu Ridho nggak masuk, Bu Ridho. Ridho kenapa tidak masuk? Sakit, Bu. Oh sakit. Sudah berapa hari Ridho sakit? Sudah 3 hari, Bu. Oke, kita doakan semoga Ridho cepat sembuh ya. Amin. Selain Ridho ada lagi nggak yang tidak masuk? Hera izin, Bu. Hera izin kemana? Ada mantan katanya, Bu. Oke, semoga urusannya cepat selesai ya. Amin. Maudi sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah, sudah bersemangat untuk belajar hari ini? Sudah dong. Oke, kalau sudah semangat untuk memulai pembelajaran hari ini, coba Maudi pimpin dulu berdoa bersama teman-temannya. Oke, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih Maudi sudah memimpin doa. Sama Ibu. Hari ini sudah siap belum mau ikut belajar? Ya, Kalau sudah siap, bukunya mana? ada Ibu, ada. Ada Bu Oke, ini penanya bukunya. sudah siap belum? Sudah Bu, sudah. Ini penanya. Kalau sudah siap semua, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan keluarga negara. Ah, Ah, minggu kemarin masih ingat nggak belajarnya tentang apa? tentang hak dan kewajiban, Bu. Oke, tentang hak dan kewajiban. Kewajiban. Coba sebelum melanjutkan pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Kalau mau diberangkat ke sekolah itu termasuk contoh hak atau contoh kewajiban? Kewajiban. Kalau mendapatkan uang jajan itu contoh dari hak atau kewajiban? Contoh dari hak. Hak. Oke, berarti Maudi masih ingat ya. Iya, Nah, Bu. kemarin kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Hari ini kita akan melanjutkan tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, tujuan yang akan kita capai itu yang pertama, kita akan mengenal keberagaman yang ada di Indonesia ini mulai dari rumah adat, tarian tradisional, baju adat, alat musik, bahkan suku-suku atau adat yang ada di sekeliling kita. Ta. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran, coba perhatikan dulu Ibu mau menampilkan sebuah gambar. Oke, Bu. Sudah terlihat belum gambarnya? Sudah. Oke, Ibu kasih waktu 1 menit. Coba diperhatikan dulu, diperhatikan semua ya, dari kelilingnya, atas, bawah, pokoknya semua harus diperhati. Kan. Sudah? Sudah diperhatikan? Sudah. Oke, kalau sudah diperhatikan, Ibu mau melanjutkan. Nih ada satu contoh gambar lagi nih. Coba, sudah terlihat belum? Belum. Kalau sekarang, Sudah. Sudah. sudah coba perhatikan.
Sudah diperhatikan? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu mau tanya dulu nih. Tadi Maudi sudah mengamati gambar apa? Tarian. Oke, jadi itu adalah salah satu tarian tradisional atau tarian Adat. adat. Nah, di situ kan ada dua gambar. Kira-kira apa saja perbedaan yang ada di antara dua gambar tersebut? Yang ada di situ, kalau yang gambar pertama itu pakai hiasan di kepalanya, itu pakai odeng namanya Bu. Nah, sedangkan yang gambar kedua itu pakai siger. Terus juga Oke, ada lagi nggak? kalau yang di nomor dua itu pakai kuku-kuku palsu gitu kan ya Bu ya. Terus yang di nomor Oh pertama iya. itu enggak pakai. Nah, terus juga kalau yang tarian yang pertama itu bawahannya pakai celana pendek warna hitam, sedangkan kalau yang nomor dua itu kayak pakai baju adat. Itu Sudah? sudah. Menurut Maudi nih, kira-kira dari kedua tarian tersebut berasal dari daerah yang sama atau berasal dari daerah yang berbeda? Beda, Bu. Oke, benar sekali. Jadi, dari dua gambar tersebut itu adalah salah satu contoh gambar dari tarian adat atau tarian tradisional. Nah, Kalau yang tadi dibilang kuku-kukunya ada hiasan di kepala itu hmm, adalah tarian dari daerah Lampung. Lampung Sedangkan kalau yang satu itu tarian adat yang berasal dari daerah Jawa Timur. Timur. Mau tahu tidak kapan tarian tersebut digunakan? Kalau tari remo itu biasanya kalau memperingati acara hari-hari tertentu, Bu, kayak Muharraman, terus kayak kalau ada karnaval-karnaval. Kalau yang nomor dua itu saya tidak tahu, Bu. Oke, jadi untuk gambar yang pertama dan gambar kedua itu sama-sama digunakan ketika untuk menyambut tamu atau undangan. Nah, Karena mau diberi paham pada gambar yang pertama, jadi gambar yang pertama itu adalah tarian yang sering disebut tari sembah, digunakan ketika menyambut tamu atau undangan, terlebih lagi pada acara-acara tertentu seperti pernikahan atau bahkan ada kegiatan yang lainnya. Sampai di sini paham? paham. Oke, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan materi tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Oke, Bu. Oke, Bentar. Ibu mau tampilin dulu PPT-nya. Sabar ya. Ya, oke, Bu. Sudah terlihat belum ini tampilan di layarnya? Ya, Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang mengenal keragaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia. Sebelum melanjutkan, Ibu mau tanya dulu, apa sih keragaman budaya itu? Yang beda-beda, Bu. Iya, jadi keragaman budaya itu adalah suatu tradisi yang diturunkan secara turun-temurun dari Run. tradisi zaman dahulu yang sampai sekarang harus kita lestarikan. Kak. Nah, coba sebelum memulai ke ini selanjutnya, Maudi tahu tidak apa saja keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Coba sebutkan salah satunya ada apa? Ada rumah adat. Ada Oke, pakaian rumah adat. adat, pakaian adat. Terus Terus ada apa tari, lagi? tari tradisional. Sama alat musik, Bu.
Oke, nah selain dari keempat itu, tentunya masih banyak keberagaman yang ada di Indonesia karena Indonesia ini seperti semboyannya yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi kita tetapi tetap tetap satu satu jua. Oke. Nah, selain dari seperti rumah adat, tarian adat, alat musik, kita pun di kelas nih, misalkan coba mau disebutkan kira-kira di kelas Maudi ada keberagaman nggak yang terjadi? Ada Bu. Coba ada keberagaman apa saja? Keberagamannya karena kita dari itu Bu, dari daerah yang berbeda-beda Bu. Ada bahasanya, ada kebiasaannya juga Bu. Iya, jadi ketika kita berbeda-beda, itu ada keberagaman baik dari suku, bahasa, ataupun bahkan Nah, agama. Oke, coba kita lihat di sini ada eh, keberagaman dari alat musik. Nah, di sini kan ada contoh alat musik nih. Coba mau ya, disebutkan, terlihat tidak di gambar ada gambar apa saja? ada gambus Bu, ada gamelan sama ada sasando. Kalau gambus, cara memainkannya seperti apa? Seperti gitar Bu, Oh, seperti gitar. Kira-kira nih, kalau gambus sama gitar, dipetik atau dipukul? dipetik, Kalau gamelan, cara memainkannya. dipukul Bu. Oke, dipukul. Nah, alat musik sudah. Sekarang kita beralih ke tarian tradisional. Jangan. Nah, nah, tadi kan sudah ada dua nih. Seperti di sini ada tari remo, tari sembah. Nah, selanjutnya tadi kita sudah mengenal tari remo dan tari sembah. Di sini Ibu tambahkan ada tari kipas dan tari serim. Pi. Kira-kira apa perbedaan yang ada pada gambar tari kipas dan tari serimpi? Kalau dari kipas pakai kipas Bu. Oh ya, berarti ciri khas dari tari tradisional tari kipas itu dia menggunakan Kipas. kipas. Coba Ibu tanya, kalau misalkan tari kipas tetapi tidak pakai kipas bisa atau tidak? Tidak. Kenapa tidak bisa? Karena yang ciri khasnya ya pakai kipas, Bu. Oke, karena ciri khasnya adalah menggunakan Kipas. kipas. Di sampingnya tuh ada tari serimpi. Kalau tari serimpi kira-kira menggunakan kipas atau tidak? Tidak. Tidak. Itulah bedanya tarian tradisional dari masing-masing setiap Daerah. daerah. Nah, selain daerah kita beranjak ke rumah adat. Tadi sudah dijelaskan, disebutkan keberagaman itu ada rumah adat, ada tarian tradisional, ada alat musik dan tarian Hmm. sudah kita bahas. Selanjutnya kita ke contoh rumah Ada. rumah. Di sini ada rumah apa saja? Coba sebutkan. Ada rumah panggung, Bu. Ada rumah panggung. Yang di samping rumah Mm-mm. panggung ada Ada rumah rumah apa? ada rumah gadang. Gadang. Di samping rumah gadang ada rumah lah. Rumah lamin. Baik, amin. Oke, selanjutnya dari rumah adat kita akan beralih ke contoh pakaian Adat. Oke, di sini ada contoh pakaian adat Jawa, adat Bali, dan adat Betawi. Wih. Tentunya dari berbagai macam daerah itu memiliki pakaian adatnya masing-masing. Coba Ibu tanya, Maudi berasal dari daerah mana? Madura. Madura. Di Madura pastinya punya baju atau pakaian Adat. Maudi tahu tidak apa nama pakaian adatnya? Marlena Bu sama Sakera.
Oke, dari Marlena dan Sakera itu yang menjadi ciri khas pakaian tersebut apa coba sebutkan? Warnanya, Bu, warnanya. Warnanya Dari menyala, warna. Bu. Kira-kira dari contoh pakaian adat Madura dengan contoh pakaian adat yang ada di layar ini punya kesamaan atau tidak? Tidak, Kenapa tidak ada kesamaan? karena daerahnya beda-beda, Bu. Iya, karena daerahnya berbeda, maka ciri khasnya pun Berbeda. berbeda. Sampai di sini paham? Paham, Bu? Oke. Selain dari contoh pakaian adat, tarian, alat musik, dan rumah adat, itu ada keberagaman suku, agama, dan bahasa. Rasa. Ibu mau tanya nih, kalau seandainya Maudi bertemu atau berteman dengan temannya yang berasal dari luar daerah yang memiliki suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, dan agama yang berbeda. Kira-kira Maudi mau berteman atau tidak? Mau. Kenapa Maudi mau berteman? Kan kita sama-sama orang Indonesia. Harus toleransi Oke. kan, Bu? Iya, benar. Jadi, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus tetap saling menghargai, menyayangi, menghormati, dan harus menerapkan sikap toleransi. Sampai di sini paham? Paham, Bu? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu mau menayangkan sebuah video. Nanti disimak ya. Iya, Bu. Halo teman-teman, siapa di sini yang suka upload video kalian di YouTube? Aku punya kabar gembira nih, kalian tahu nggak? Dan khas setiap provinsi di Indonesia. Sudah terlihat belum videonya? Ya, Ada suaranya tidak? ada. Beragam kebudayaan khas Oke, setiap kalau ada provinsi di Indonesia. dulu ya. Oke. Indonesia adalah negara kepulauan, prabenua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya.
Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website Sudah diperhatikan tadi videonya? Sudah, Bu. Oke, tadi kan di situ dia membahas ada rumah adat, alat musik, pakaian adat, dan lain sebagainya. Oke, kalau memang sudah menyimak videonya, coba Ibu tanya. Tadi ada rumah adat yang berasal dari Papua. Apa nama rumah adat yang berasal dari Papua tersebut? Rumah Honai, Bu. Oke, rumah Honai. Tadi di video bagian akhir ada contoh alat musik angklung. Alat musik angklung itu berasal dari mana sih? Jawa Barat. Jawa Barat. Oke nih, ada pertanyaan satu lagi nih terakhir. Di pakaian adat, itu ada pakaian adat yang berasal dari Jawa Barat. Apakah nama pakaian adat yang berasal dari Jawa Barat? Pakaian Betawi. Nah, jadi yang sudah dijelaskan di video tadi bahwasannya pakaian adat Jawa Barat itu disebut dengan kebaya. Oh, Sampai di kebaya. sini paham? Paham, Bu. Jadi pakaian adat Bali dan Jawa itu berbeda Dah. karena daerahnya pun berbeda. Jadi tidak bisa kita sama rata Kan. Oke, kalau sudah paham, nanti mau disilahkan kerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Siap, Ibu. Tugas-tugas serta video-videonya sudah Ibu up di Google Classroom. Silahkan mau dicek, mau dipelajari ya. Siap, Ibu. Oke. Coba Ibu mau tanya nih, dari pembelajaran kita tadi, kira-kira Maudi bisa tidak menyimpulkan apa hasil pembelajaran yang sudah kita pelajari dari awal hingga akhir? Pembelajaran hari ini itu kita belajar tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, mulai dari rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional, dan alat musik tradisional. Oke, betul. Nah, jadi keberagaman budaya itu adalah keberagaman yang turun-temurun dari zaman dahulu sampai sekarang yang wajib kita lestarikan. Nah, keberagaman budaya itu berbagai macam. Namanya juga keberagaman, mulai dari rumah adat, tarian adat, alat musik,
pakaian adat, bahkan dari suku, bahasa, agama itu termasuk dari keberagaman. Ma, Walaupun kita memiliki keberagaman yang berbeda-beda, tetapi kita harus tetap saling menghargai. Kita harus tetap menumbuhkan rasa sikap toleransi, saling menyayangi antar sesama, dan kita tidak boleh mengejek atau mengolok-olok teman kita yang tidak sama dengan keberagaman yang kita miliki. Sampai di sini paham? paham. Oke, jadi kita coba Ibu tanya, kalau misalkan ketemu orang yang keberagamannya berbeda, kita harus bersikap apa? Bersikap toleransi. Iya, kita harus saling toleransi, Menghargai. menghargai, bahkan kita harus saling sayang menyayangi. Hmm. Kita juga bisa untuk berbagi informasi atau berbagi ilmu tentang keberagaman atau kebudayaan yang kita miliki kepada teman-teman. Jadi kita bisa saling bertukar informasi. Si. Oke, sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup, bagaimana perasaan Maudi hari ini sesudah mengikuti kegiatan pembelajaran? Senang. Senang sekali. Oh, senang. Kira-kira ada nggak yang membuat Maudi masih bingung tentang pembelajaran hari ini? Sudah paham, Ibu. Oke, berarti Maudi sudah Paham. kalau sudah paham, nanti jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Nanti kalau sudah selesai langsung di-up lagi di Google Classroom-nya ya. Siap, Ibu. Oke, nanti Ibu cek ya tugasnya. Siap. Oke, kalau sudah paham, kita akan kembali ke pertemuan besok dengan materi tentang tetap keberagaman, tetapi yang lainnya. Oke, bisa Siap, Ibu. dimengerti? Siap, bisa. Oke, kalau sudah bisa dipahami, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Maudi harus tetap bersemangat mengikuti pembelajaran walaupun kita online, tidak boleh bermalas-malasan dan jangan Siap. lupa kerjakan tugasnya ya. Oke. Oke, sampai jumpa di hari esok. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.